Nah, untuk ini cangkokan yang udah berbunga kayak begini nih ya. Ada juga yang udah berbuah kayak begini nih. Ini yang udah rontok daunnya terus muncul tunas, langsung berbuah semua nih. Hai, halo, Anggi Agrotek di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang bagaimana caranya memanen cangkokan dan menanamnya tanpa menyebabkan cangkokan itu mati. Di belakang saya ada tanaman jeruk sankis, ya jeruk sankis udah saya cangkok sekitar 1 bulan lebih dan sekarang saya mau panen dan terus nanti ditanam. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Mari dukung channel ini untuk lebih baik lagi ke depannya dan supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari Anggi Agrotek. Nah, ini kita bisa sama-sama lihat ya, akarnya udah lumayan banyak. Jadi ini udah bisa untuk kita panen. Jadi saya punya beberapa, kayaknya ada 7 deh yang akarnya sudah tumbuh dan siap untuk dipanen. Tapi ada juga nih yang enggak tumbuh akarnya. Nah, ini waktu nyangkoknya sama, kan, tetapi dia belum muncul juga. Dan daunnya bahkan sudah hampir rontok, walaupun ada buah ya. Nah, itu akarnya juga sudah banyak. Dan ini juga bahkan ada buahnya nih. Buahnya udah ada di dalam cangkokan kita. Jadi nanti pas ini dipanen, tinggal ditanam udah berbuah. Dan juga nanti saya akan beritahu gimana sih caranya supaya buahnya nanti nggak rontok waktu kita pindah tanam. Oke, langsung kita panen saja. Oke, ini dia hasil cangkokan dari jeruk sankis yang saya cangkok sekitar 1 bulan yang lalu. Nampak ya, akarnya udah mulai banyak. Dan seperti yang saya tunjukkan tadi, nih hasil cangkokannya, tapi udah ada buahnya. Ini satu yang udah ada buah. Kemudian yang berbunga juga ada. Ini bunganya. Oke, langsung aja kita tanam. Bagaimana cara nanamnya? Langsung kita coba. Ya, ini ada bonus satu lagi, jeruk manis, limau manis Kampar Kuok yang saya tanam di rumah. Ini kebetulan udah berakar juga. Tapi seperti yang Anda bisa lihat, daunnya memang agak kuning ya, kurang segar karena memang nutrisinya sudah terputus dan cuma mengandalkan nutrisi yang ada di tanah cangkokan ini. Cangkoknya diperhatiin di bagian belakang sini ya, yang dipatahin. Oke. Selesai. Ini akarnya udah banyak. Untuk media tanamnya, karena saya memang bukan tinggal di daerah tanah darat, kota orang kampung atau tanah topsoilnya banyak, maka saya menggunakan tanah gambut ya. Tapi tanah gambut yang saya pakai juga tanah gambut golongannya sudah hemik, bahkan saprik, sudah matang. Jadi sudah cukup bagus. Ini tanah gambut saya campur dengan tanah mineral. Dan juga saya berikan TSP secukupnya. TSP gunanya untuk mempercepat pertumbuhan akar dari tanaman cangkokan kita. Oke, ini medianya diaduk sampai rata. Nah, kemudian tanahnya dimasukkan ke dalam polybag. Kenapa saya masukkan ke dalam polybag? Ini polybag 1 kilo ya. Karena saya khawatir memang kebanyakan hasil cangkokan itu ditanam di polybag dulu, di media baru seperti polybag ini, nggak langsung ditanam ke tanah atau ke lahan ya, karena kalau ditanam langsung ke lahan gitu dikhawatirkan cangkokannya akan mati, karena kan lingkungannya itu lingkungan baru ya, bukan dari, namanya ini kan baru dipindah dari tanaman induk. Jadi kalau dipindah langsung ke lahan yang kena panas, benar-benar panas banget, ya nanti bakal mati karena belum cukup untuk beradaptasi. Maka media adaptasinya yang saya buat adalah polybag dengan tanah seperti ini. Silahkan ini
plastiknya dibuka dan usahakan tanahnya tidak hancur, karena kalau tanahnya hancur dikhawatirkan kembali akarnya bakal patah-patah ya, bakal putus, jadi bakal merusak akar, nanti takutnya nggak hidup. Oke, ini sudah saya buka, lalu selanjutnya tinggal ditanam, dimasukkan ke dalam polybag. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kok polybagnya atau tanahnya tadi belum dikasih air ya? Ya memang sengaja, ini dia triknya yang akan saya beritahu kepada Anda. Kebanyakan atau beberapa orang, mereka menanam cangkokan itu gini. Ini cangkokannya direndam dulu di air 1 hari 1 malam, baru kemudian dipindahkan ke dalam media baru. Kalau saya tidak, jadi ini ditanam, lalu kemudian disiram dengan air. Sudah, kan sama aja sih, seharian juga nanti dia bakal basah, asalkan tanahnya memang terbasahi dengan cukup. Nah, ini tanahnya dipres di bagian pinggir ya, jangan di bagian ini. Kalau bagian ini nanti kena akar, akarnya putus. Nah, dipres bagian ini, tambah tanah lagi. Oke, itu selesai. Ini warna daunnya memang masih kuning, tapi nanti kalau udah 1 minggu udah aman ya. Kemudian disiram menggunakan air hingga dia basah. Tergenang juga nggak masalah, karena kan ini polybag bolong ya, jadi nanti dia bakal habis juga airnya. Siram. Oke, kira-kira gini juga cukup. Kalau mau ditambah juga nggak masalah, ditambah juga. Memastikan tanahnya benar-benar basah. Nah, selanjutnya kita hanya perlu memindahkan bibit ini jadi bibit ya, bibit ini ke bawah pohon atau tempat yang bisa kita sebut nursery, tempat pembibitan, di mana tempat tersebut teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena menurut pengalaman saya, hasil cangkokan seperti ini perlu waktu sekitar 1 minggu hingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang cukup panas atau terkena sinar matahari langsung. Oke, masih ada banyak lagi nih yang harus saya tanam. Nah, untuk ini cangkokan yang udah berbunga kayak begini nih ya, ada juga yang udah berbuah kayak begini nih. Ini yang udah rontok daunnya terus muncul tunas, langsung berbuah semua nih. Beneran berbuah, ini bunga nih, bunga. Ya, bunga. Ini nanti akan berbuah. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan si bunga atau si buah tetap utuh walaupun dia baru dipindahkan ke tanah atau ke media yang baru, bukan di pohon tadi ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya dibiarkan aja di tempat teduh sekitar 1 minggu, biar akarnya beradaptasi, lalu berkembang, lalu menjadi banyak, dan kemudian bisa kita berikan pupuk melalui media tanah. Tapi karena ini sudah berbunga, maka yang harus kita lakukan bisa dengan memberikan pemupukan melalui daun. Bisa menggunakan Gandasil seperti di video saya yang di jeruk nipis ya, Gandasil B atau Gandasil D untuk memacu pertumbuhan daunnya. Oke, jangan lupa subscribe. Ini dulu dari saya, Anggi Agrotech. Silahkan dicoba. Terima kasih.